Berikut ini presentasi tentang cara membuat channel di YouTube ya, yang bagian dari video marketing atau pemasaran berbasis video. Ada 8 langkah ini untuk pemula bagaimana membuat channel, dimulai dari pembuatan channel, kemudian mengembangkan konten, dalam hal ini video yang harus disiapkan, dan video itu harus diberi penjelasan, deskripsi yang sesuai dengan kata kunci yang kita miliki atau sesuai produk yang kita pasarkan. Nanti konten harus yang menarik itu dibutuhkan oleh penonton ya, yang kita jadikan target pasar. Nah, tentu saja sebelum merekam video Anda harus memahami peralatan yang dibutuhkan dan software termasuk perangkat lunaknya. Kemudian proses upload, membuat playlist ya, mengelompokkan video jika video Anda banyak, dan mempromosikan channel Anda ya, dan terakhir jalin hubungan yang baik dengan subscriber atau penonton. Membuat channel di YouTube ada 2 cara ya. Anda bisa menggunakan laptop atau smartphone. Nah, jika menggunakan laptop artinya menggunakan browser ya. Login ke Google atau masuk dulu ke youtube.com, kemudian login ya. Nah, setelah login akan ada foto Anda atau akun Anda nanti di pojok kanan atas ya. Masukkan salah satu akun, misalnya saya menggunakan akun baru atau akun yang lama. Kalau ingin khusus untuk video ya, bisa juga menggunakan akun khusus untuk video supaya pengelolaannya nanti terpisah dari akun pribadi misalnya. Tapi karena channel itu sebenarnya terpisah, jadi Anda dapat menggunakan akun Gmail yang sudah ada. Nah, setelah login di sini ada menu ya. Kalau kita klik foto kita ada menu. Menu pertama di sini salah satunya adalah channel. Nah, sebelum masuk ke channel kita bisa klik setelan. Jadi boleh juga ya, langsung channel atau setelan lebih dulu. Nah, setelan itu misalnya kita mau mengganti foto kita ya. Jadi defaultnya bawaannya foto channel itu adalah foto kita. Kita bisa ganti foto kita. Kemudian kita punya alamat khusus nanti untuk channel kita ya. Dan tentu saja bisa memberikan gambar ya. Jadi selain foto di sini sebagai profil, nanti ada juga sebagai cover ya, cover. Jika itu belum di set tidak masalah, kita bisa langsung klik channel tadi ya. Nanti beri channel baru. Jadi buat channel baru dengan nama khusus. Nah, jadi email satu itu bisa punya channel lebih dari 1 ya. Kalau menggunakan browser, nah, kita nama channelnya misalnya menggunakan akun bisnis ya, gunakan sejak awal merek yang sudah Anda punyai. Misalnya ketika menggunakan Google My Business ya, akunnya gunakan yang sama, namanya gunakan yang sama, yang sesuai dengan keyword atau kata kunci untuk promosi Anda. Jadi semakin menggunakan kata kunci yang tepat, semakin baik konten video. Nah, ini customisasinya ya. Jika ingin menyesuaikan channel tadi, artinya mengganti logo dan lain-lain. Nah, kita bisa mulai nanti dengan membuat video ya. Nah, ini jika menggunakan smartphone Anda bisa menginstall YouTube Studio ya, YouTube Studio yang terpasang di handphone. Atau dari YouTube-nya itu sendiri ya, bisa juga dimulai dari aplikasi YouTube. Nah, di YouTube ada menu profile.
di pojok kanan atas ya. Kemudian di situ ada pilihan untuk membuat channel. Jadi hampir sama dengan di browser. Nah, ikon kiri ini untuk mengatur profil channel, misalnya mengganti cover dan lain-lain. Dan cover itu di sini ya, ini cover, kemudian ini profile, mirip Facebook, mirip Google My Business ya. Sekarang kita masuk ke pengembangan konten ya. Konten video itu sebaiknya ada penjelasan kata ya, yang sesuai dengan produk kita. Misalnya di judul video dan di deskripsi. Maka sebelum masuk ke sana ingat dulu kata kunci yang kita miliki, dicatat dulu. Nah, ini tujuannya untuk SEO nanti ya, Search Engine Optimization, agar orang yang mencari video kita, mencari video tentang produk kita, dia akan menemukan produk yang sejenis ya. Misalnya kita jual kopi, ketika dia cari kopi, dia menemukan channel kita. Atau kita membuat topik lebih dari satu, boleh saja ya, nanti dibuat playlist. Jadi setiap playlist berisi kumpulan video untuk satu produk. Membuat konten yang menarik itu sebaiknya memang menguntungkan, istilahnya apa ya, dibutuhkan oleh pengguna, oleh penonton. Maka biasanya penonton suka cerita yang menarik, produk baru, misalkan ya review produk atau tutorial penggunaan perangkat atau perangkat lunak atau perangkat keras ya, atau ilmu ya, keterampilan. Nah, konten itu sebaiknya sesuai dengan passion kita, kesukaan kita, supaya kita menjiwai dan menyenangkan. Video sebaiknya tidak terlalu panjang, biasanya ya paling tidak 5 menit, tapi boleh kurang dari 5 menit ya, misalkan kalau memang pendek, tapi jangan lebih dari 20 menit. Ada yang memberi saran 10 menit rata-rata ya. Peralatan dibutuhkan tentu saja kamera ya, kamera ada di HP atau SLR atau kamera khusus. Kemudian menggunakan software ya untuk mengedit. Nah, saya menyarankan menggunakan software yang free supaya tidak ada masalah ya, dan tidak perlu biaya. Misalnya untuk merekam layar komputer menggunakan OBS, kemudian untuk mengedit menggunakan Shotcut, kecuali Anda mampu memberi lisensi software seperti Adobe Premiere. Nah, langkah mengupload ke YouTube itu pastikan kita sudah menyiapkan kata-kata ya, baik itu judul maupun deskripsi, penjelasan. Ini semua terkait dengan keyword, kata kunci untuk marketing digital ya, untuk pemasaran digital kita, dan beri tag yang relevan dengan produk kita. Nah, plus pengaturan lainnya nanti ya. Ini contoh ketika kita sudah login, maka di sini ada menu upload ya, menu upload video. Klik upload video di pojok kanan atas, lalu ada menu untuk memilih file video yang ada di komputer kita, pilih file. Nah, setelah menemukan video, di-upload, nanti ada proses upload ya di pojok kanan bawah biasanya. Di sini juga menunjukkan perkembangannya. Jadi kalau ini belum muncul, berarti masih proses. Nah, sambil proses itu kita mengisi deskripsi ya, selain judul ya. Jadi judul yang sesuai dengan produk kita dan deskripsinya di sini. Dan tambahkan thumbnail. Thumbnail itu foto yang menarik ya, sebagai cover video kita. Lalu pastikan ini tidak untuk anak-anak ya. Kalau kita membuat video untuk orang dewasa, pilih yang di sini supaya lebih sederhana ya. Kita tidak perlu membatasi akses. Jadi untuk dewasa ya, lebih bebas karena video kita video promosi. Jadi pilih tidak, karena video tidak untuk anak, lalu klik berikutnya.
elemen video bisa dilewatkan. Ini biasanya kalau untuk memberi iklan di bagian akhir layar video kita ya, menawarkan. Jadi dilewatkan, kemudian pastikan ini dipilih ya. Kalau video masih disembunyikan karena mau diedit, pilih pribadi. Kalau video tidak untuk publik ya, namun bisa diakses asal memiliki link, maka tidak publik namanya. Kalau publik berarti bisa di-search, bisa dicari orang di internet. Itu pilih publik kalau kita nanti sudah final video kita untuk promosi. Nah, ini proses persentase ini uploadnya dan proses pengolahan di YouTube. Jadi YouTube akan ngecek video kita, kalau resolusinya tinggi dia akan sediakan dengan resolusi tinggi dan resolusi rendah atau standar. Jadi yang rendah sampai standar itu akan dibuatkan oleh YouTube, termasuk yang tertinggi. Kalau kita merekam layarnya hanya 1366 kali 768, maka yang tertinggi adalah 1280 kali 720. Nah, klik tutup sambil menunggu proses. Nah, nanti setelah berhasil diupload akan muncul di sini ya logo thumbnailnya tadi ya, cover, bukan logo, cover thumbnail. Ini bisa diedit ya, nanti dengan ngeklik video kita ya. Setelah di video kita klik, di sini ada tampilan pensil untuk menunjukkan kita bisa mengkonfigurasi lebih lanjut atau mengatur atau mengedit. Lalu kalau video kita udah banyak dengan topik beragam, buat playlist ya. Ketika kita sudah masuk ke channel ya, lalu klik kelola video. Nah, pengelolaan video itu menggunakan software web dari Google juga, dari YouTube, namanya YouTube Channel. Nah, YouTube Channel ada versi apps-nya. Nah, disinilah menu YouTube Channel di kiri ya. Di sini ada video, ada playlist dan seterusnya. Klik playlist untuk melihat daftar video yang sudah ada dan yang akan kita buat. Misalnya produk kita lebih dari satu macam yang perlu dibahas secara berbeda buat melalui video, ya, itu buat playlist ya. Nah, buat playlist, setelah buat playlist bisa diedit di sini untuk menambahkan video. Jadi edit playlist itu menambahkan video dan mengatur urutan video. Ini video yang baru satu ya, jadi belum bisa digeser-geser tentu saja ya. Kalau video Anda sudah banyak, nanti bisa ditukar mana yang lebih dulu dinyalakan dalam playlist itu. Tampilan playlist seperti ini ya setelah lebih dari satu. Ini contoh baru satu. Lalu jangan lupa untuk mempromosikan channel dan video ya. Video itu jika spesifik satu video, channel jika seluruh video kita. Nah, kita juga bisa mempromosikan playlist. Jadi playlist itu punya alamat, channel punya alamat, dan video kita juga punya alamat atau URL. Dan terakhir, kita harus menjaga hubungan baik dengan penonton. Komentarnya diaktifkan. Jika ada yang komentar, segera dijawab dengan sopan. Nah, kalau kita menginstall aplikasi YouTube Studio di handphone, itu aktifkan notifikasi. Kalau kita ingin memantau video kita di YouTube, misalkan siapa yang subscribe dan siapa yang komentar.